Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Alfariski. Saya merupakan seorang CPNS di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat yang saat ini sedang melaksanakan pelatihan dasar angkatan kedua tahun 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat rangkuman materi dari MOOC. Pada kegiatan MOOC terdapat 4 agenda, di mana yang pertama yaitu sikap perilaku bela negara, agenda yang kedua nilai-nilai dasar ASN, agenda ketiga kedudukan dan peran PNS dalam NKRI, dan agenda keempat yaitu aktualisasi. Baiklah, langsung saja kita masuk pada agenda yang pertama, yaitu sikap perilaku bela negara. Wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Wawasan kebangsaan diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Profesor Muladi menyampaikan bahwa wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 4 konsensus dasar kebangsaan. Yang pertama yaitu Pancasila. Pancasila memiliki beberapa nilai, yaitu yang pertama, nilai religius, nilai kekeluargaan, nilai keselarasan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Yang kedua yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika sendiri memiliki beberapa nilai, yaitu nilai kepedulian, nilai keadilan, dan nilai gotong royong. Yang ketiga ada Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 memiliki beberapa nilai. Yang pertama yaitu nilai demokrasi, nilai kesederajatan, dan nilai ketaatan hukum. Dan yang terakhir adalah NKRI. NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki nilai kesatuan wilayah, nilai persatuan, dan nilai kemandirian. Kemudian bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan ataupun kolektif untuk menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Nilai dasar bela negara. Yang pertama yaitu cinta tanah air. Cinta tanah air ini dapat dilakukan dengan cara memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara serta bangga menggunakan hasil produk bangsa Indonesia. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Kegiatan ini dapat ditunjukkan dengan cara berpartisipasi aktif dalam organisasi kemasyarakatan, profesi maupun politik, serta ikut serta dalam pemilihan umum. Yang ketiga yaitu setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan cara mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari serta menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara. Yang keempat yaitu rela berkorban untuk bangsa dan negara. Kegiatan ini dapat ditunjukkan dengan cara bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk kemajuan bangsa dan negara. Kemudian, gemar membantu sesama warga negara yang mengalami kesulitan. Yang terakhir yaitu kemampuan awal bela negara. Kegiatan ini dapat ditunjukkan dengan cara senantiasa memelihara jiwa dan raga, gemar berolahraga, serta menjaga kesehatan. Analisis isu kontemporer. Sebelum melakukan analisis isu, terlebih dahulu kita harus mengetahui isu-isu strategis kontemporer yang terjadi di Indonesia ataupun di negara lain. Adapun isu-isu tersebut antara lain yang pertama yaitu korupsi, terorisme dan radikalisme, proxy war, narkoba, dan money laundering. Teknik analisis isu dilakukan dimulai dari pengelompokan isu scan, teknik tapisan,
mind mapping, fishbone diagram, dan kemudian analisis SWOT. Kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan bela negara merupakan suatu keadaan siap yang dimiliki seorang, baik secara fisik, mental, maupun sosial, dalam menghadapi berbagai situasi kerja yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad secara ikhlas, disertai rela berkorban, yang dilandasi oleh cinta terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Kemampuan awal bela negara terdiri dari kesiapsiagaan jasmani, kesehatan jasmani, kesiapsiagaan mental, kesehatan mental, memiliki etika atau etiket dan moral, dan keprotokolan. Agenda yang kedua yaitu nilai-nilai dasar ASN. Nilai-nilai dasar ASN terdiri dari kata berakhlak yang merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Agenda yang ketiga yaitu kedudukan dan peran PNS dalam NKRI, Smart ASN. Smart ASN ditunjukkan melalui adanya literasi digital. Literasi digital banyak menekankan pada kecakapan penggunaan media digital dalam melakukan proses mediasi media digital yang dilakukan secara produktif. Kompetensi literasi digital tidak hanya dilihat dari kecakapan menggunakan media digital, namun juga budaya menggunakan digital, etis menggunakan digital, dan aman menggunakan media digital. Kerangka kurikulum literasi digital terdiri dari 4 hal. Yang pertama yaitu digital skill, digital culture, digital ethics, dan digital safety. Digital skill merupakan kemampuan dalam memahami serta menggunakan sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Digital culture merupakan kemampuan dalam membiasakan dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam keseharian melalui pemanfaatan teknologi informasi. Digital ethics. Digital ethics merupakan kemampuan menyesuaikan diri, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir yaitu digital safety. Digital safety merupakan kemampuan dalam mengenali, menerapkan, menganalisis, dan menimbang, serta meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi dan keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Manajemen ASN. Manajemen ASN terdiri dari kedudukan dan peran, hak dan kewajiban, dan kode etik ASN. Kedudukan ASN sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, ASN terdiri dari 2, yaitu PNS dan P3K. PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. PPPK atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja adalah warga negara yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan. ASN memiliki peran sebagai pelaksana pelayanan publik untuk melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian sebagai pelayan publik untuk memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Kemudian perekat dan pemersatu bangsa untuk mempererat persatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia. Hak dan kewajiban ASN. Yang pertama yaitu hak PNS sesuai dengan pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yaitu gaji, tunjangan, dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua,
perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Sementara itu, hak dari PPPK sesuai pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yaitu gaji, tunjangan, fasilitas, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Kewajiban ASN yaitu setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan pemerintah, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan, menunjukkan integritas dan keteladanan, menyimpan rahasia jabatan, dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Agenda yang keempat yaitu aktualisasi. Aktualisasi digunakan sebagai intervensi agenda habituasi yang bersifat ekstrinsik. Kemampuan yang harus dikuasai peserta pada pembelajaran ini yaitu yang pertama isu, jumlah kegiatan, kualitas rencana kegiatan, relevansi rencana kegiatan dengan aktualisasi, dan teknik komunikasi. Yang kedua, melaksanakan aktualisasi yaitu kualitas pelaksanaan kegiatan, kualitas aktualisasi, dan teknik komunikasi. Tahapan pembelajaran aktualisasi dimulai dari konsepsi pembelajaran aktualisasi dengan pembelajaran 3 agenda. Setelah itu dilakukan evaluasi akademik, penjelasan aktualisasi, bimbingan menyusun rancangan aktualisasi, seminar rancangan aktualisasi, melaksanakan aktualisasi, bimbingan persiapan seminar, dan seminar pelaksanaan aktualisasi. Kegiatan tersebut dilakukan untuk menjadi PNS yang profesional dan berkarakter sebagai pelayan masyarakat. Selain itu, melalui aktualisasi, dilakukan pembiasaan diri kepada peserta yang telah diperoleh untuk berbagai mata pelatihan yang telah dipelajari.